tadi kan abang bilang kata Allah itu berasal dari mana. Nah, saya buka juga di sini biar saya tahu. Ya, Asal katanya dalam bahasa Arab dikatakan Tuhan, ilah atau sang ilah? Tuhan. Dalam kurung ilah beda. Allah. Bukan Allah, al-ilah itu maksud Anda. Al-ilah, oh iya ini tulis. Terus kenapa abang itu bacanya maksud gimana? Anda al-ilah. Al-ilah dengan Allah itu beda, Cak Ayu. Iya, artinya. Jangan nipu dong, jangan nipu. Bang, jangan nipu kami ya. Ini bang, buka dulu maskernya biar saya juga lihat dengan jelas. Mulai emosi pengikut penyembah Yesus. Buka dulu maskernya bang, biar saya Mulai bang. penyembah makhluk kuburan emosi. Masa ngoceh-ngoceh sendiri, Boneng. Aduh, Boneng. Tadi kan saya berdua di sini. Dari tadi kan Anda lawan diskusiku, masa ngoceh sendiri? Aduh. Sabar, Boneng, sabar. Bukan lagi puasa nih, Boneng. Masa marah-marah terus, Boneng. Oke, diskusi. Sabar. Buka kameranya, buka kamera. Saya sudah undang, silakan buka kamera. Apa yang dibahas, Jangan Boneng? emosi. Enggak, saya enggak Buka emosi, Boneng. kameranya. Dari tadi saya dengar kamu yang emosi, Boneng. Jangan emosi. Buka kameranya. Buka kamera. Bukannya Boneng. Saya Boneng, abangku, nggak apa-apa, nggak masalah pun. Iya, Bang. Iya. Sabar, Boneng. Silakan buka kameranya. Kenapa tidak menyebutnya dewa? Dewa Yesus, dewa Bapa, dewa Roh. Oh, itu pun tidak pernah saya panggil dewa Yesus, dewa Roh. Iya, karena disembunyikan, kan udah aku bilang abangku. Ya mungkin dari abang berpenilaian begitu toh, tapi kita yang menjalani tidak pernah. Ya. Kita baca Nama dewa original pun teks tidak pernah kitab kita saudara. Theos. Yesus itu anak Theos. Theos itu dewa. Makanya kalian ibadah minggu. Minggu dalam bahasa Yunani itu Kyriaki. Kyriaki itu artinya hari dewa. Hari dewa. Hari dewa. Sunday. Oh, Sunday. Hari matahari, dewa matahari. Roma Yunani penyembah dewa matahari, dewa Horus. Yesus disebut sebagai anak terang. Kalian Kristen disebut anak terang. Terang identik dengan matahari. Orang Roma Yunani nyembah dewa matahari. Sembahan kalian disebut Theos. Itu fakta, itu real. Di Indonesia identitas itu semakin dikaburkan dengan mengambil kata Allah. Coba Ya, kalau ke menurut gereja, dari yang kita jalani lah ya Bang ya, dari yang kita jalani, saya pribadi lah, saya tidak pernah memanggil Tuhan sesembahan saya itu dewa satu ya Bang. Kalaupun abang penilaian abang atau dari pengetahuan abang ada Kristen begitu, kalau saya pribadi tidak ada lah, itu satu. Abang, tadi ini kalau dibungkus dengan pembungkus HP Samsung, Anda melihatnya tanpa membukanya, Anda akan mengatakan saya punya bingkisan itu bukan stempel tapi Samsung. Kenapa? Kan Anda tidak pernah membukanya. Begitu Anda buka original teksnya, Anda buka bungkusnya, isinya pasti stempel di dalam. Itulah yang terjadi. Makanya coba Anda baca Matius Begini bang. Kalau memang dari contoh yang abang berikan tadi toh, berarti ada niat untuk menipu toh. Iya toh? Ya, ada kan niat Yesus untuk menipu. Terus? Kalau yang saya alami, saya tidak ada pernah untuk ada niat untuk menipu. Saya bungkus ibaratnya Tuhan saya dengan dewa, kira-kira begitu. Semoga abang mengerti. Kayaknya tidak pernah lah. Bukan abang yang mau menipu, bukan abang. Abang itu korbannya. Bukan Anda yang membuat Bible, bukan. Abang korban. Abang korbannya. Pak mau dengar Pak. Abang korbannya. Makanya Yesus yang asli ketika ketemu dengan Kristen di dalam Matius 7:22-23, Yesus berkata apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Iya. Dan berkata, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus. Pada hari itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Sekarang pertanyaannya, siapa di bumi ini yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Itu siapa, Bang? Orang-orang percaya mungkin. Orang Kristen. Iya, orang percaya. Berarti orang Kristen diusir. Berarti Kristen diusir. diusir. Itu dalil. Itu dalilnya, Bang. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Inilah Pak Pendeta dengan pastor di gereja tidak mau terbuka tentang agama, tentang isi Bible. Mereka hanya fokus membina kepercayaan jemaat supaya mereka lebih mudah membayar perpuluhan tanpa mereka kaji isi Bible itu sendiri. Begitu saudaraku. Silakan Anda baca dalilnya. Matius 7 nomor 22 23. Siapakah yang diusir Yesus nanti di hari kebangkitan? Mereka yang bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namanya. Siapa itu? Hindu tidak, Buddha tidak, ateis tidak, apalagi Islam, satu-satunya kandidat Kristen. Coba ini saja dulu yang saya tanyakan dulu, Bang Zuma. Sebagai saya pribadi lah ya, saya pribadi seorang Kristen, abang seorang Islam, kira-kira begitu tuh. Ya. Dari yang saya yakini, kayaknya saya tidak meragukan lagi bahwasanya Yesus itu bagi kami seorang juru selamat. Kira-kira begitu. Dari mana kok bisa kamu ibaratnya meyakini bahwa Yesus itu juru selamat? Andai abang bertanya begitu sama saya, menurut saya, Bang ya, coba kalau saya pribadi menjawab itu, Bang, begini, saya meyakini bahwa Yesus itu juru selamat satu dari segi kelahiran, dari segi kelahirannya saja itu bukan sungguh luar biasa lah ya, dari segi kelahiran ya, Bang ya, karena Yesus lahir tanpa ada persetubuhan menurut yang saya pelajari lah, Bang ya. Kedua, dari mujizat yang dia perlakukan ya, kira-kira begitu, Bang ya. Dan lain-lain. Dua saja lah dulu yang bisa saya sampaikan sama Abang. Kalau dari Abang lah, dari sesembahan Abang, dari kepercayaan Abang, cobalah dulu, Bang, biar kita lihat dulu perbedaan siapakah yang pantas atau menggurkan atau menjanjikan untuk diikuti. Coba dulu, Bang. Ya, baik. Kalau di konsep ini, Islam ketika lahir seorang bayi di kaumnya Bani Israel tanpa ayah, itu ciptaan Tuhan kami. Itu diciptakan. Makanya ketika Nabi Isa turun di tengah-tengah kaumnya, apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Aku ini lahir tanpa ayah sebagai hamba Allah, diberikan ketetapan-ketetapan kepadaku dan untuk menjadi nabi bagi kaumku Bani Israel. Semisal penciptaan Isa adalah sama seperti penciptaan Adam. Jauh kali itu, Bang, saya orang awam nggak memahami tentang itu. Yang intinya spesifiknya saja lah dulu. Dari segi keimanan Abang Islam, dari segi keimanan Islam yang bisa menjanjikan atau membuat saya tergiur untuk mengikuti Islam, cobalah dulu kasih tahu dulu apa-apa sajalah yang layak atau apa-apa saja dari segi agama Islam untuk saya mengikuti Islam. Coba dulu kasih tahu, kira-kira begitu, Abangku. Semoga mengerti dengan kalimat-kalimat polos saya. Oke. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel mengajarkan menjadi Islam. Yesus juga mengajarkan menjadi Islam, bukan menjadi Kristen. Kayak yang tadi kayaknya? Bukan. Dari? Iya, dari. Yesus itu mengajarkan Islam, bukan menjadi Kristen, Bang. Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian.
dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai orang soleh. Yang Orang ya, soleh. orang Orang soleh. soleh Nah, itu jadi apa, Bang? kalau orang soleh sudah Islam gitu maksudnya, Abang. Oh iya pasti Bang. Wow. Soleh itu orang Islam, tidak ada di luar Islam disebut soleh. Nah, kalau keselamatan di Islam itu mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul, itu keselamatan di Islam. Makanya ketika Nabi Isa ditanya oleh pencipta langit dan bumi, apakah engkau yang mengajarkan manusia menuhankan dirimu? Nabi Isa mengatakan, tidak, saya hanya mengajarkan kepada kaumku Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus juga begitu. Enggak, maksud saya begini, begitu polosnya pertanyaan saya tadi Bang Juma, ya toh, begitu polos itu pertanyaan saya. Dalam agama Islam lah ya kan, saya Kristen. Seandainya saya mau pengen masuk Islam lah dulu. Coba dulu janji-janji atau perbuatan-perbuatan apakah yang bisa menggiurkan saya supaya masuk Islam? Cobalah dulu. Itu saja. Ya, kalau di Islam itu kan jaminan keselamatannya jelas. Jaminan bagaimana itu Bang? Coba. Di dalam Islam itu mereka diajarkan bahwa orang-orang yang sholat itu adalah mereka yang mewariskan surga Firdaus. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dikatakan, beruntunglah orang-orang yang mendirikan sholat. Beruntunglah orang yang mendirikan sholat. Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1. Aku ke situ Bang. Masa sedetail begitu? Hanya saja saya inginkan, ya inilah mujizat-mujizat atau inilah perbuatan-perbuatan Allah kami yang mesti harus. Oh, nggak bisa. Kira-kira begitu, nggak ada begitu. Tidak begitu kalau dalam agama Islam. Islam itu sama seperti ajaran Yesus. Islam itu ajaran Yesus sama, tidak seperti agama Kristen. Kalau ajaran Yesus, selamat itu melakukan segala perintah Bapa Elohim. Itu ajaran Yesus. Di Islam juga begitu. Kalau di Kristen didoktrin, begitu masuk Kristen langsung masuk surga. Lainlah dulu itu didoktrin kah apakah itu ya, itu doktrin yang kita pelajari lah ya. Karena Yesus Abang tidak itu Kristen. Ya, iya. Saya tidak menyangkal bahwasanya Abang berpikiran itu doktrin. Kalau saya dari yang saya baca di Alkitab, ya memang pantas untuk diikuti, dituhankan. Kalau diikuti ya jangan jadi Kristen. Kalau Yesus diikuti ya jadi Yahudi, bukan jadi Kristen. Jangan diikuti makan babi siapa? Pertanyaan saya itu tidak pertanyaan tadi bisa, sama Bang itu nggak membuat saya puas. Yesus di Islam itu selamat itu mentaati Tuhan, bukan membunuh Tuhan. Maksudnya begini, biar kita meyakini dia bahwa kita sesembahan, bahwa kita menyembah dia. Apa sih yang dia perbuat yang biar kita bangga dengan dia untuk supaya kita yakin bahwa dia satu-satunya yang wow begitu. Bagaimana menurut Abang? Nah, apa tidak ada Tuhan yang bisa menciptakan alam semesta ini? Siapa menurut saudara? Alah segitu saja, kami pun meyakini itunya lah, kami yang menciptakan. Siapa ini? Itu? Coba dulu. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? Dalam kami Kristen juga begitu. Iya, siapa? Dalam Kristen siapa? Siapa? Allah Bapa. Coba dulu. Terus kenapa nyembah Yesus? Waduh. Itu inter kami Bang, belum Abang ketahui sepertinya begitu. Kalau kami diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishak wa Yakub wa Albas, kemudian Musa dan Isa. Itu yang kami sembah. Itu yang kami sembah. Terlalu jauh itu Bang. Saya awal terlalu jauh. Hanya saja dengan kata polos lah dulu Abang berikan dulu sama saya. Anda ingin mungkin Tuhan kami turun ke bumi jadi bayi gitu? Bukan. Apa sajalah yang membuat ibaratnya saya nih, saya Kristen. Apa sajalah ibaratnya untuk saya membuat yakin pindah ke Islam. Hal-hal apa saja kira-kira begitu Bang. Itu yang saya
tanyakan sama abang. Siapa tahu abang bisa memberi Ikuti solusi. aja ajaran Kristen, Bang. Ikuti aja ajaran agama Waduh. ajaran Yesus. Anda maunya seperti apa? Seperti apa? Anda maunya seperti apa? Pak, satu. Anda maunya Tuhan kami turun jadi baik gitu. Enggak kan gini, dari awal tadi kan saya sudah bilang, Bang, ini kenapa saya yakin dengan Tuhan saya dan saya Karena Tuhan Anda mati dibunuh orang gitu. Kan saya bilang dari satu Bang, dari kelahirannya saya menganggap itu bahwasanya itu Ya, sudah berarti sungguh luar Anda mau biasa. Tuhan saya Satu. lahir. Jangankan Anda dulu, jangankan dulu itu, jangankan dulu masalah yang lahir. Kalau menurut abang, yang setahunya abang dalam mengimani Islam, apa saja kira-kira seperti itu, Ya, apa saja kami yang bisa kita beriman tidak ada Tuhan selain Allah. Beriman Nabi Muhammad utusan Allah, sudah kami selamat masuk surga. Titik. gitu saja. Ya begitu saja. Kami tidak beriman. Dari perbuatan atau dari nubuat entah apa tidak ada. Tuhan hanya kami saja- tadi kan hanya sudah saya saja katakan, mengimani saja, kira-kira Qulu begitu ya, Bang. amanna billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yakub. Berarti Tuhan saya yang berkarya kepada nabi-nabi tersebut. Kan sudah kubacakan tadi. Nabi Isa membangkitkan orang mati, Yesus membangkitkan orang mati biiznillah, atas izin Tuhannya. Apakah Yesus membangkitkan orang mati dari dirinya sendiri? Bukan. Dari Tuhannya. Jadi dengan hanya saja dengan kalimat itu saja bisa, ibaratnya saya mau Betul. inilah, ibaratnya ada niat-niat untuk memahami Islam atau inginlah. Betul. Hanya itu, Betul. kalimat itu saja untuk membuat saya tertarik. Kira-kira Benar begitu. sekali. Nggak ada lagi yang lain-lain. Nggak ada. Waduh. Cukup mengaku tiada Tuhan selain Nggak Allah. tertarik lah, serius. Kalau hanya itu saya nggak tertarik, saya demi. Iya, nggak tertarik demi. Ya. Terus Coba siapa dulu yang paksa banggakan Anda? dulu, banggakan Siapa dulu. yang paksa? Bukan. Siapa- Maaf, ketua. Siapa yang maaf, paksa? Maaf. Bukan Tidak ada yang begitu. paksa Anda. Iya, namanya kan, ya apa salahnya sih, ibaratnya kita kasih tahu kebenaran atau apa yang Ya, saya sudah begitu, biar menjelaskan kepada Anda, tetapi Anda menuntut Tuhan Anda itu harus sama seperti Tuhanku. Lahir, ya kan? Membangkitkan orang Bernubuat. mati, Iya, bernubuat. kira-kira begitu, Kan itu iya. yang Anda inginkan. Kan aneh. Anda mau mencocokkan Tuhan Anda dengan Tuhan pagan. Yang bernubuat itu, ketika Anda mengatakan bernubuat, Kayapas bernubuat, Daud bernubuat, apakah mereka Tuhan? Kan lucu. Lucu kan? Jadi Anda harus memahami dulu bahwa Tuhan yang disembah Yesus dengan Tuhan yang disembah oleh Kristen itu berbeda. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen dua Tuhan yang berbeda. Itu saudara yang tadi harus paham itu. Selamat siang Mbak Juma. Siang juga saudara. Silakan. Apa kira-kira judulnya ini Bang? Itu Bang judulnya sudah ada. Siapa Theos Theos sebut yang disebut Allah oleh Kristen? saya juga sama seperti kawan yang sebelumnya tadi Bang Juma. Saya juga orang awam ini, mau belajar juga sama Bang Juma ini. Tolonglah dijelasin sama saya apa maksudnya itu Theos itu Bang. Saya orang Kristen. Gini abangku, orang Yahudi Tuhannya mereka sebut dengan sebutan Yod-He-Vav-He, Hashem. Iya Bang. Bukan manusia, bukan anak manusia. Sedangkan agama Kristen tertua itu Katolik. Paulus mengajarkan di dalam kitabnya bahwasanya panggilan Tuhan itu yang mereka sebut Tuhan itu asalnya adalah Theos. Kalau berbicara Theos berarti berbicara dewanya orang Roma Yunani. Apakah betul Paulus pernah mengajarkan mereka menyembah kepada Theos? Betul. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 nomor 23. Paulus berkata kepada orang Athena, apa yang kalian sembah selama ini yang kalian tidak kenal, yaitu dewa agnostos Theos, inilah yang aku kabarkan, inilah yang aku beritakan kepada kalian, yaitu Kristus Yesus. Berarti orang-orang Athena selama ini menyembah dewa, tapi mereka tidak kenal siapa dewa itu. Begitu Paulus datang mengajarkan, ternyata dewa itu adalah Yesus.
Berarti orang Athena mengganti nama dewa saja, tidak mengganti sosok dewanya. Cuma namanya saja yang diganti, yaitu Yesus. Tadinya menyembah dewa mereka Knossos Theos. Setelah Paulus datang, ya mereka sembah tetap dewa itu, tapi dalam nama Yesus. Nah, itulah yang kalian sembah hari ini, Bang. Orang Athena itu orang mana itu, Bang? Orang Yunani. Orang Yunani. Padahal di Alkitab kami, dewa itu bukan Tuhan Yesus itu, Bang. Itu bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa Indonesia. Coba Anda baca bahasa Yunaninya. Yang ada Theos. Theos, kalian itu penyembah Theos. Ini saya dengar akhir ini, Bang, karena Abang juga lah mungkin global dunia ini Abang bisa ikuti kan. Kalau saya lihat akhir ini ada peperangan, Bang, antara Israel, Amerika dengan Iran. Jadi menurut Abang siapa kira-kira yang kuat di antara dua negara itu, Bang? Israel dengan Iran. Oh, itu bukan bidang saya, Bang. Itu bukan bidang saya. Karena yang menguasai persenjataan itu kan Amerika. Yang membuat senjata-senjata kan Amerika memang juga. Jadi kalau kita pikir-pikir peperangan ini, Bang, ya, karena kami orang awam, apalagi saya orang Kristen yang paling awam soal agama, Alkitab dan apapun itu. Apa memang sesuai dengan Alkitab atau Al-Quran yang mereka lakukan itu, Bang? Oh, kalau di Bible itu jelas, Ulangan 20 nomor 10, perintah untuk membunuh semuanya. Kalau tidak mau dibunuh, tidak mau diperangi, itu diperbudak, kerja rodi. Itu yang dipraktekkan. Nggak usah terlalu jauh ke Amerika, Belanda aja dulu, Pak. Masuk ke Indonesia itu praktekkan isi Bible Anda itu. Iya, Bang, ya. Waktu Belanda masuk di Indonesia, dijajah Indonesia, kira-kira yang mendukung Indonesia waktu memerdekakan Indonesia itu, Bang, siapa kira-kira bahwa kita Indonesia ini bisa merdeka, Bang? Orang Indonesia sendiri yang berjuang, mayoritas Islam. Iya. Sejarahnya juga, Bang, ya, saya dengar-dengar itu ada dua faktor. Pertama, orang kita Indonesia lah secara mayoritas Islam. Jadi kalau nggak dibom Nagasaki, Hiroshima oleh Amerika di waktu perang itu, kurasa orang Jepang juga nggak bakalan pulang ke negaranya, Bang. Gimana itu? Masalahnya kita merdeka bukan dari Jepang, dari Belanda. Maksudnya enggak lah, Bang. Kan Jepang yang terakhir yang menjajah kita 3,5 tahun. Di tahun berapa itu? Belanda. Tahun berapa itu, Bang? 45 lah merdeka kita, Bang. Nah, merdeka dari penjajahan siapa? Kita berhasil mengusir siapa di 45? Kita mengusir siapa di 45? Iya, orang-orang Kristen pakai bendera Belanda. Pernah ada pemboman hari itu di Nagasaki, di kota Nagasaki dan Hiroshima, ya, yang di Nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Tapi bukan, sebenarnya bukan di situ polanya, Bang. Yang harusnya Anda tanyakan, agama mereka yang menjajah ini agamanya apa? Oh iya, Bang, ya, agama betul. Agama apa, Bang? Yang menjajah 3 abad lebih. Penganutnya itu beragama apa? Juga, Bang, waktu di sejarahnya itu memang aku baca-baca waktu sejarah di SMA nggak ditaruh agamanya, nggak dikasih agama. Enggak, setahu anda, Belanda itu Islam atau Kristen? Ya saya kurang tahu, Bang. Karena iya. Kira-kira agama apa kira-kira? Saya juga tidak tahu, abangku. Coba begini aja. Tanya coba kakek abang, kakeknya atau neneknya dulu waktu masa penjajahan. Mati, Bang, nggak ada mereka sekarang. Coba aja lihat agamanya apa. Agamanya sama nggak dengan agama penjajah? Kakeknya. Agamanya, kalau kita dari Nia sih baru 80 tahun, Bang. Iya, agama Belanda itu nggak ada di sejarah, agamanya nggak ditaruh di sejarah. Iya. Jadi gereja-gereja peninggalan Belanda itu belum tahu juga itu agama apa yang mendirikan gereja itu yang mereka tinggalkan itu. Gereja itu tempat ibadahnya orang apa, Bang?
Di Nias nggak ada gereja-gereja. Bukan cuma Nias bang, bukan cuma Nias, bukan cuma Nias. Nggak tahu lah di luar Sekarang Belanda meninggalkan gereja. Setahu Anda gereja itu milik agama apa? Nggak tahu juga. Gereja nggak tahu juga itu agama apa yang punya. Di mana itu bang? Oh, ya. Nggak tahu juga. Terus Belanda di Batavia mendirikan lembaga Bible Indonesia. Itu Bible itu milik siapa? Anda nggak tahu juga gitu? Nggak tahu juga. Bible di Batavia bang. Iya, itu lembaga Bible Indonesia yang sekarang sudah ada di Salemba itu kan awalnya Belanda yang punya. Nah, itu pendiri lembaga tersebut itu yang membuat Bible ini. Anda nggak tahu juga agamanya apa? Nggak tahu juga. Belum dikasih tahu sama saya bang. Oh, kodong. Ya. Makanya kurangi makan babi. Terlalu banyak babi itu bahaya bang. Terlalu makan babi, begitu jadinya. Jadi penipu, pembohong, penipu, malu. Oke, sekarang Anda Katolik atau Protestan? Saya baru murtad bang. Iya, maksudnya Katolik atau Protestan? Murtad bukan bermaknanya saya sudah tertancap betul di Kristen bang, karena Kristen itu kan butuh pemahaman yang luas. Iya, cita-cita Anda mau kemana ini? Ke Kristen atau Katolik? Masih dalam proses bang. Yang Anda pelajari sekarang Katolik atau Protestan? Enggak perlu saya sebutkan bang. Nah, sekarang menurut saudara, Yesus itu Tuhan atau ciptaan Tuhan? Untuk sekarang ini? Menurut saya, yang saya pahami singkat aja, iya. akal saya menangkap lebih condong kepada Kristen karena Tuhan itu berwujud manusia, menampakkan eksistensinya gitu. Iya, oke. Baik, jadi sekarang Anda lebih bertanya sama Bang Zul. Ya, tunggu. Saya mau bertanya Bang Zul. Oke. Berarti Anda lebih percaya kepada Tuhan pencipta, kepada Tuhan yang kemudian eksis, gitu ya? Karena dia jadi manusia. Sekarang Tuhan Anda di mana? Berwujud di mana? Sekarang Yesus di mana? Tuhan Anda Yesus itu di mana bang sekarang? Tuhan Anda yang Yesus. Kalau antum menarikkan diskusinya ke situ, mungkin saya kalah, saya akui. Enggak. Anda kan mengatakan Tuhan Anda eksis. Anda mengatakan Tuhan Anda eksis. Boleh nggak saya tahu di mana dia sekarang? Saya mau ngajak ngopi. Ya satu-satu, tapi antum kan sudah bertanya dan sudah saya jawab. Sekarang giliran saya bertanya. Enggak, ketika saudara mengatakan, ketika saudara mengatakan Tuhan Anda eksis karena pernah jadi manusia, ini harus Anda pertanggungjawabkan nih. Mana dia sekarang? Katanya eksis. Kalau tidak berarti Anda pembohong, kan gitu. Mana sekarang Tuhan Anda? Katanya eksis. Mana dia? Atau cuma tinggal cerita doang? Tinggal cerita bang? Bang? Tinggal dongeng doang yang Anda dengarkan dari teman-teman Anda? Tinggal cerita doang? Cuman cerita, cuman dongeng gitu maksudnya? Terlalu merlebel. Berarti cuma dongeng. Tuhan turun ke bumi jadi bayi atau manusia yang turun ke bumi? Bukan Tuhan yang turun ke bumi itu. Ada korelasinya dengan tema antum di atas. Oh ya, boleh. Tapi dengar dulu saudara. Dengar dulu sebelum Anda bertanya. Dengarkan sebelum Anda bertanya. Dengarkan. Ya, Tuhan Anda itu tinggal dongeng. Silakan. Tinggal dongeng. Tuhan Anda itu dongeng. Ternyata kalau di Islam Tuhan Anda itu hanya selevel Nabi Isa yang pernah turun ke bumi, ciptaan Tuhan saya yang turun ke bumi, lalu kemudian dibenci dan dimusuhi oleh kaumnya, lalu kaumnya berupaya untuk membunuhnya, lalu kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi menyelamatkannya, digantikan kemudian oleh orang fasik, lalu orang fasik itu kalian lantik menjadi Tuhan yang mati digantung dengan cara terkutuk, lalu kalian tuhankan.
Dan itu yang Anda katakan Tuhan Anda yang eksis, tapi ternyata cuma dongeng doang, tidak ada bukti sampai hari ini. Silakan Anda bertanya. Silakan. Oke, baik. Yang mau saya tanyakan, Iya. mulai dari Al-Fatihah Iya. sampai An-Nas, Iya. di mana wujud Allah itu, dan tolong jabarkan, uraikan. Mudah-mudahan jawaban antum tidak copy paste dan bisa logika saya menangkapnya gitu. Oke. Karena begini, narasi antum, Iya. derajat antum seakan akal-akal antum yang berakal itu lebih Iya. tinggi daripada manusia yang menuhankan manusia. Manusia terkutuk. Enggak, jangan begitu Bang Zuma, asumsinya enggak bagus. Itu fakta Sekeras Bang Zuma sebenarnya. enggak Hei. boleh begitulah. Hei, itu dalil Sekarang di antum agamamu. sekarang Dalil antum di jawab agama. aja, jawab aja. Oke. Tolong secara implisit. Baik. Baik. Secara implisit. Itu dari Yes. An-Nas sampai dari Al-Fatihah sampai Anas itu kan udah datanya. Oke, baik. Nah, sekarang coba saya ingin menjawab, Anda diam. Tolong bantu saya bacakan Oke. surah Fussilat ayat 53. Silakan. Bacakan saya dulu, Bang. Udah, saya udah Iya, puas dengan yang itu Bang Zuma. Coba bacakan saya dulu dalil itu, Udah, saya baru tahu. saya Itu jelaskan. tujuannya validasi aja. Itu Ya, tujuannya silakan. validasi aja. Silakan antum Anda, jelaskan aja. silakan Anda bacakan dulu. Anda kan murtadin. Gimana sih? Coba Anda bacakan Sekarang, Al-Quran surah Dari Fussilat tadi ayat permintaan antum 53. udah saya jawab semua. Anda Antum kan sudah mengaku oke. murtadin. Saudara mengaku murtadin, maka tolong bacakan saya Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Karena Anda bertanya Al-Fatihah dari An-Nas, berarti pemahaman Anda tentang Quran itu jauh di atas saya. Sekarang Anda baca, tolong Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Silakan. Saya dididik dari dulu bukan merasa paling berilmu Bang Zuma. Nah, Justru logika saya yang minimal. tidak menangkap Allah itu. Makanya saya tanyakan sama Bang Zuma. Minimal kalau Anda mengaku murtadin lalu masuk ke dalam ranah dialektika agama, buktikan kalau Anda adalah seorang murtadin. Jangan seperti ajaran Paulus. Jangan seperti ajaran Paulus menyamar menjadi apapun boleh. Silakan Anda bacakan saya Fussilat ayat 53. Itu jawaban dari pertanyaan saudara. Silakan. Begini, kalau antum tujuannya untuk validasi itu sudah saya lakukan di komal yang lain Bang Zuma. Silakan di hadapan saya mau dengar Anda membaca Fussilat 53. Kenapa? Anda takut kebongkar? Kalau Anda bukan seorang murtadin. Kebongkar apanya? Kebongkar Atau Anda apanya? bukan seorang murtadin. Referensinya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Iya, referensinya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Datanya dari mana? Anda tidak bisa baca Quran. Itu tuduhan basi namanya Bang Ya Zuma. silakan Anda buktikan. Anda tidak baca Fussilat ayat 53, makin membuat agama Anda buruk di mata dunia. Bang Zuma, saya sebenarnya tidak mau juga naik ke atas. Ya silakan Anda, ada namanya Manuk Bulu, Yusuf Manuk Bulu, baru-baru keluar dari penjara gara-gara dia mengumpulkan murtadin odong-odong kayak Anda ini. Nah, sekarang kalau Anda tidak ingin dikatakan Anda membuat malu agama Kristen, silakan bacakan jawaban dari pertanyaan saudara ada di Fussilat ayat 53. Baca. Silakan. Di mana Anda mengasumsikan saya membuat malu orang Kristen? Anda Saya menyatakan membuat murtad. malu orang Kristen ketika Anda bukan seorang murtadin, ngaku murtadin. Artinya, apa yang diteladani dari Paulus itu betul-betul kalian aplikasikan. 1 Korintus 9, 19, 20, 21, 22. Orang Kristen bisa menipu dengan cara apapun demi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Filipi 1:18 bisa mengelabui, bisa menipu, bisa berpura-pura, bisa berbohong demi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Agar Yesus Kristus yang keluar dari kubur, yang mati digantung dengan jalan kutuk itu
bisa mendapatkan banyak pengikut. Sampai sini paham? Satu-satunya agama yang disebarkan dengan teladan dusta, agamamu. Boleh berdusta, boleh berpura-pura, Sekarang- boleh mengelabui, sekarang begini. boleh dengan semangat Sekarang begini. palsu. Baca Sekarang- Filipi 1:18. Kau baca itu? Kenapa Kristen Itu yang amanah. serang? Sekarang gini, Itu makna dari itu kata murtad itu apa, adalah Bang? dalam agamamu jelas seperti itu. Coba kau bacakan dulu pusilat dan kita panjang lagi. Baca pusilat ayat 53, silakan. Silakan. Itu jawabannya. Baca. Baca. Saya menolak itu ada alasan tertentu, Bang. Karena Bukan Anda saya murtadin nggak odong-odong. nggak bisa baca. Murtadin Sudah saya lakukan komal yang lain. odong-odong. Murtadin sudah odong-odong. melakukannya di komal yang Murtadin lain. odong-odong. Murtadin odong-odong. Yang kelaparan gak ada beras di rumah. Makanya ngaku murtadin. Nggak apa-apa, saya hargai. Biar Saya tidak Saya menghargai hargai orang orang yang yang menipu, membuktikan. mengatasnamakan murtadin tapi baca Quran nggak bisa. Maaf, saya lebih dasar menghargai antum babi. mengatakan saya penipu ini itu apa? Anda tidak bisa baca Quran. Saya dari tadi tidak mengatasnamakan Kristen yang begitu paham. Saya tidak bilang. Saya hanya Sekarang Anda seorang baca murtad Quran, seperti coba. yang baru lahir. Jawabannya ada di Anda. Di Quran surah Fussilat ayat 53. Silakan bacakan. Silakan. Saya tahu arah antum itu kemana. Saya udah paham. Jadi nggak perlu Kan saya Anda jelaskan. bertanya. Coba kau tunjukkan Iya, saya bertanya, eksistensi Tuhan dalam Islam dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya menjawab. Jawabannya ada di Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Karena Anda murtadin, tolong bacakan ayat itu. Silakan. Nah, di pertanyaan saya, tunjukkan dan tolong jelaskan, uraikan itu yang saya butuh. Bacakan ayatnya biar saya uraikan sama Anda. Silakan. Ayo Bang, ayo. Silakan. Tidak usah malu-malu. Kalau Anda Muslim, apa susahnya baca Quran kalau pernah jadi Islam? Tinggal kau baca. Untuk anak saya TK membaca bisa. yang tidak saya lagi. Dasar kampret. Masa kayak begitu? Anda tinggal disuruh baca kok. Memangnya Anda masuk kembali Islam kalau Anda baca? Anda tinggal baca Ya, saya Fussilat nggak ayat pegang 53. Apa? Saya nggak pegang Al-Quran dan saya juga nggak begitu tertarik lagi membacanya. Saya tidak suruh Anda tertarik. Saya minta Anda membaca karena Anda seorang murtadin. Nah, baca. Silakan. Silakan. Mana bacanya? Ya udah antum uraikan aja. Saya minta Anda baca. Itu validasi. Cuman modal antum. Antum. Ya udah. Sekarang Anda untuk validasi aja kan? Anda baca itu. Untuk meyakinkan. Anda baca supaya yakin saya Anda murtadin. Anda mengatakan antum bisa, tapi disuruh baca Quran nggak mampu. Cuman modal antum aja untuk menjadi misionaris. Cuma itu yang kau diajari. Ngaku murtadin ya, Nggak dong boleh. digaji dibayar sekian. Modal antum. Nggak boleh. Sekelas Bang Zuma membangun asumsi seperti itu nggak boleh. Ya sudah, kamu baca Quran surah Fussilat ayat 53. Satu kata aja ya. Silakan. Allah. Itu ada. Ya, dari makhrajatul hurufnya saya melafazkan Allah itu seharusnya antum udah tahu kalau hanya untuk kampret. Misionaris itu mahir baca Quran tuyul. Allah. Kodok juga bisa. Bahkan saya punya burung beo yang sebelum hilang juga bisa sebut Allah. Coba baca Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Cepat sebelum saya robek mulutmu. Cepat. Waduh, Cepat. saya kira buat perlakuan yang santun tadi karena ini Oh, nggak santun bisa. juga. Saya Nggak bisa. menghargai keilmuan Bang Zuma. Tidak bisa. Monyet nggak ada tempat di tempat saya. Monyet, Walaupun gini Bang, babi nggak ada. Babi, anjing, monyet, kera, asu, nggak ada baikan untukmu.
Kau mengaku murtadin, Bang, maksudmu apa ngaku murtadin? aku walaupun sudah murtad bang, aku masih takzim sama Ngaku Bang murtadin Jimmy. itu Baiklah, maksudnya begitu, Bang Jimmy. Anak babi, ngaku murtadin itu tujuanmu apa? Saya nggak punya tujuan apapun. Ya sudah, kau baca Logika Quran. saya yang nggak Apa menangkap susahnya kau baca keberadaan Quran? Allah Apa di dalam susahnya? Quran. Apa susahnya kalau kau seorang murtadin baca Quran? Apa susahnya? Apa susahnya? Nah, pura-pura murtadin kan? Pura-pura Sekarang gini. murtadin. Jujur aja kau pura-pura murtadin. Hal Apa? jazaul ihsan ilal ihsan itu di surat Ar-Rahman. Saya nggak tanya Ya. itu. Saya suruh baca Enggak, Fussilat sekarang ayat kan tujuannya validasi. 53. Kenapa harus untuk bahasakan? Kalau tujuan Kamu untuk bertanya, validasi, dengarkan saya, dengarkan saya saya. bacakan surat yang lain. Dengarkan saya, dengar. Kau bertanya tentang Allah, Enggak, saya menjawab saya bacakan dengan surat Al-Quran yang Al lain. Karim. Surah Fussilat ayat 53. Silakan kau baca. Silakan kau baca. Mana bacaannya? Yang kau hafal aja, yang kau mau tampilkan di sini biar kau nggak murtadin gitu. Gimana? Yang kau hafal sedikit lah yang kau mau baca di sini gitu. Seharusnya antum berpikir. Kalau saya Berpikir, jawab dengan- berpikir apa? ya udah. Sekarang antum jelaskan aja, uraikan aja. Kau mau baca Fussilat atau tidak? Saya nggak akan mau membacanya karena saya tahu Iya. arahnya kemana. Loh, apa arahnya kemana? Udah jelas-jelas kok di situ. Aku Tuhan Allah memperlihatkan kebesaranku, tanda-tandaku dari segenap penjuru. Apa? Tidak ada kok masalah di situ. Dan pada diri mereka manusia, aku sudah memperlihatkan diriku sehingga jelaslah bagi mereka Al-Quran itu adalah kitab yang benar. Dan tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Apa yang mau menjebakmu di situ? Nggak ada. Aku cuma mau buktikan kalau kau itu pembohong, penipu. Kau baca ayatnya. Coba kau baca. Fussilat, coba kau baca. Sekarang di mana kewujudan Allah di ayat itu? Iya, coba kau jelaskan. baca ayatnya dulu. Baca dulu ayatnya, biar aku jelaskan. Kamu Yang tahu lain, nggak? yang lain. Kau tahu nggak? Dengan kau menampakkan wajah seperti ini, saya tahu kalau kau itu gay. Kau itu suka sama lelaki. Oke, dasarnya dari mana? Saya melihat wajahmu. Antum ahli psikologi. Iya, betul. Saya adalah seorang psikolog. Akhlakul karimah antum mana? Debat harus kelas antum harus mencaci maki saya seperti itu. Saya nggak harus membeli bang. Saya tidak mencaci maki. Saya mengatakan you seorang gay. Ciutkan saya. Lah, saya tidak mencaci maki. Saya bicara sesuai dengan Mencuitkan fakta. saya. Dari lubang hidungmu itu takarannya itu kelihatan. Sekarang kau baca itu atau kau turun? Gimana? Kau baca atau kau turun? Kau bersihkan lubang pantatmu itu di bawah, atau kau mau baca suratnya? Ya antum uraikan aja, apa salahnya? Saya tanya samamu, kau mau di sini atau kau turun? Kau baca kalau kau di sini. Kau jangan lupa cebok yang banyak, yang bersih. Kau turun berarti ya. Jangan kau pernah ngaku murtadin di depanku ya. Nanti ku Enggak, sampai sekarang ku isap. nilai edukasinya apa kalau saya harus membaca Di- gitu? Kau baca biar saya jelaskan. Silakan. Saya bacakan samamu, kau bacakan sama aku biar ku jelaskan. Biar kau terpuaskan. Silakan. Saya nggak mengenal Al-Quran. Banyak kali cerita kau. Udah kau di bawah. Sampaikan pada dirimu sendiri dan timmu kamu berat untuk menipu umat Islam dan mengaku murtadin. Paham? Dan jangan lupa
kalau kau main sama lakimu kau pakai kondom. Yahudi tidak pernah memakai sembahan dengan sebutan Theos ini, gitu. Theos adalah terjemahan Yunani untuk Allah Israel ya, YHWH dalam perjanjian lama. Memang bisa. Jadi Allah itu adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ya itu kalau di Allah Yahudi. Israel yang esa. Maksud saya gini, apakah bisa Yod-Heh-Vav itu diterjemahkan Theos? Iya, karena ini kan, karena saya belajar di sini siapa yang dimaksud dengan Theos. Nah, Theos adalah terjemahan bahasa Yunani untuk Allah Israel, YHWH. Dalam perjanjian lama versi Yunani ini kan, jadi Allahnya Abraham, Allahnya Musa atau Allah Ishak, Allah Israel, Allah Yakub. Iya. Dalam iman Kristen kami, Theos biasanya merujuk kepada Allah Bapa. Tetapi di dalam Yohanes 20 ayat 28 ada berapa ya, misalnya dalam Yohanes 1 juga ayat 1, dia juga dipakai untuk Yesus dalam penyebutan Allah. Seperti kami ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berarti maksudnya Dewa Bapa, Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Bukan. Nah, ini Theos itu juga pengertiannya ya bisa dewa, tapi bisa Tuhan atau Allah. Saya ya, belajar. itu kalau berasal dari meja Yahudi, masalahnya dari Kristen. seorang apologet yang menyatakan bahwa Kristen itu juga Theos. Enggak, masalahnya agama Kristen itu kan polanya di Roma Yunani markasnya, bukan di Yahudi sana. Itu Orang Yahudi. Saya bilang ini kan kata Theos ini diterjemahkan dalam bahasa asli Yunani atau Israel. Orang Yahudi, apakah orang Yahudi boleh menyebut Hashem mereka dengan sebutan Theos? Saya tidak belajar dengan Yahudi, saya belajar Alkitab firman Tuhan. Jadi Allahnya. Jadi jangan bawa-bawa Yahudi di sini. Masya Allah. Temanya abang, siapa Theos? Nah, saya sebut di sini, dialah Allah. Siapa Theos U? Ini kan temanya aneh. Siapa Theos U sebut Allah? Maksudnya apa? Terima kasih Dinda Jibril. Abang ketik di sini. Jadi yang saya katakan, siapa Theos yang disebut Allah oleh orang Kristen? Terus? Nah, kalau Anda mengatakan Theos yang Anda sebut Allah, Theos itu kan artinya Allah. Kenapa siapa Theos sebut Allah? Siapa Allah disebut Allah? Ya, itu temanya abang. Iya, maksudnya Allah itu apa? Allah dalam Kristen itu apa ya itu Allah? Kenapa identitas Theos ini kenapa disembunyikan? Kenapa nggak disebut Theos aja atau dewa? Kami tidak menyembunyikan karena kami kan Indonesia. Jadi kami pakai bahasa Indonesia. Jadi Theos adalah Allah bukan bahasa Indonesia. Allah itu yang artinya Allahnya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bahkan Allah juga Musa. Itu terjemahan Indonesia yang Anda punya, maksudnya orang Kristen. Karena saya orang Indonesia, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia. Masa saya mau pakai bahasa Yunani? Sekarang kalau Theos di Indonesia kan apa? Gimana? Ya Allah. Mana ada? Abang sendiri yang berkata mana ada, ya ada di dalam Alkitab kami. Theos itu artinya Tuhan. Iya, Theos itu artinya Allah. Tuhan. Loh, kenapa abang maksanya di dalam konteks ini? Iya, karena bahasa Indonesia katanya. Allah. Katanya bahasa Indonesia. Bahasa Yunani yang kenapa lari ke bahasa Arab? Saya sudah terputar-putar di sini, Bang. Iya, saudariku. Saya sudah jawab. Anda menerjemah Allah. Oh, itu salah. Iya, abang yang salah, bukan kami. Kenapa masalah-salahkan kami, Bang? Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Indonesia. Nenek yang keberapa yang ngajarin ibu itu? Apa? Nenek yang keberapa yang ngajarin ibu mengatakan bahwa Allah itu bahasa Indonesia? Alkitab yang mengajarkan. Ya, berarti Alkitab Anda menipu. Oh, jangan bilang begitu.
Ya itu faktanya. Sekarang Anda mengatakan bahwa Allah itu bahasa Indonesia, itu menipu. Tadi abang sudah bilang siapa itu Theos, dan saya sudah menjawab Theos itu Ya, adalah Theos itu- Allah. Kenapa itu abang menipu. mau bawa menggiring saya di pengertian abang dalam kitab Allah? Enggak, tadi Anda menggunakan, ibu ini menggunakan tipuan yang luar biasa. Anda mengatakan Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ternyata Anda membawa ke bahasa Arab. Memang asal katanya ya, saya ambil juga di sini ya, saya harus belajar. Asal katanya dalam bahasa Arab memang Tuhan. Ya, bahasa Arab. Ilah atau ilah. Saya tidak Ilah bisa bahasa. beda. Saya tidak bisa tulis bahasa Arab, saya tidak bisa. Ilah, baca. Cuman ilah, terjemah, dan diam dulu bang. Cuman terjemahannya saya baca dalam bahasa Arab, saya tidak bisa baca, tapi pengertiannya aja ya. Jadi di pengertian dalam bahasa Arab. Coba. A-L-L-A-H itu Tuhan, apa? ilah. Jadi ilah saya baca di sini. Ilah. Sang Ilah, bukan Tuhan. Allah. Sang Tuhan. Ilah. Allah. Itu ilah. Itu ilah. Disingkat menjadi Allah. Ini loh, saya baca di sini. Abang jangan bikin arti daripada Allah Arab itu. Abang jangan plesetin. Saya sudah Ya, baca Anda di yang sini. memplesetkan. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia aja? Kenapa? Malu. Loh, tadi kan abang bilang kata Allah itu berasal dari mana? Nah, saya buka juga di sini biar saya tahu. Ya, Asal katanya dalam bahasa Arab dikatakan Tuhan, ilah. Oh, Atau sang ilah? Tuhan. Ilah beda. Dalam kurung Ilah beda. Allah. Bukan Allah. Al-ilah itu maksud Anda. Al-ilah. Oh iya ini tulis. Al-ilah. Terus kenapa abang itu bacanya maksud gimana? Anda. Al-ilah. Al-ilah dengan Allah itu beda, Cak Ayu. Iya, Jangan nipu artinya. dong. Jangan nipu. Jangan nipu. Bang. Jangan nipu kami ya. Ini bang, buka dulu maskernya biar saya juga lihat dengan jelas. Karena Mulai saya juga- emosi pengikut penyembah Yesus. Buka dulu maskernya bang, biar saya Mulai kenal, Bang. penyembah makhluk kuburan emosi. Yang Anda maksud itu al-ilah. Kenapa? Al-ilah itu apa? Kenapa Anda sebut baca Allah? Tadi kan abang nanya, Allah itu berasal dari kata mana? Dari mana? Arab. Allah ya. Allah Dan itu saya tidak punya buka, asal kata. Saya buka. Hei. Kata Allah berasal dari Allah bahasa itu Arab. Saya buka. Abang juga Allah kan itu tidak belajar. punya akar kata. Abang itu nggak mau. Allah itu nggak bahasa bisa. Arab. Kalau Abang itu Anda nggak bisa ingin diskusi. menerjemahkan al-ilah Jadi, itu adalah kalau abang sembahan-sembahan, bertanya, itu saya al-ilah menjawab, Bang. atau sang sembahan. Jangan ngece terus. Beda dengan Allah, dengan al-ilah, tuyul. Kau malu karena kau penyembah dewa. Saya tidak malu bang, abang yang malu karena abang tidak buka maskernya biar saya lihat jelas. Abang itu siapa? Paulus juga nggak ketahuan siapa orangnya, bahkan orang tuanya nggak tahu Paulus, tapi kalian ikuti dogmanya, doktrinnya. Pengikut saya tahu kok Bang Suma, tinggal buka di Netflix filmnya Doti, muncul kok mukanya di situ Bang Suma. Ya Paulus pendiri agamamu mana?